Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, kita masuk pada bab 22. Ma jaa anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awthan, yaitu terkait tentang sebahagian umat ini, maksudnya umat Islam, menyembah berhala. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan kepada kita terkait dengan penyembahan terhadap berhala, dengan artian ternyata di umat ini, umat muslim dengan statusnya sebagai seorang muslim, ada juga yang menyembah berhala, disadari atau tak disadari. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka itu mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah, perlu kita ketahui, dan ini sering saya ulang, ingat bahwasanya pada masa jahiliyah dahulu, orang kafir Quraisy itu bukan tak percaya dengan Allah. Mereka itu yakin dengan Allah. Makanya disebutkan dalam ayat, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kalian tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Ingat, dijawab Allah, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat, bukan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum. Kalau kalian bertanya, kalau engkau bertanya ya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab Allah, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Manat. Jadi mereka itu meyakini adanya Allah dan meyakini Allah itu Tuhan. Itu ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Hanya saja permasalahan kita adalah, permasalahan mereka adalah mereka menyembah berhala dengan alasan berhala-berhala ini adalah perwujudan dari orang-orang soleh yang dekat dengan Allah. Makanya mereka menyembah berhala itu tujuannya agar berhala itulah yang nanti akan menyampaikan permintaan mereka kepada Allah. Itu. Jadi mereka menyembah berhala, ya, meminta kepada berhala, tetapi bukan berhala itu yang mereka yakini bisa mengabulkan. Yang mereka yakini nanti berhala inilah yang menyampaikan permintaan itu kepada Allah. Itu ikhwah. Makanya kalau kita lihat
bentuk penyembahan seperti ini banyak di kalangan kaum muslimin. Ya, banyak di kalangan kaum muslimin, hanya tidak berbentuk patung. Tidak berbentuk patung, patung orang kah? Patung apalah begitu, ya. Dia berbentuk yang lain. Baik. Maja'a anna ba'd hadhil ummah ya'budunal awthan. Yaitu terkait tentang penjelasan bahwasanya umat ini adalah ada yang menyembah berhala. Mereka muslim tapi sebenarnya mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat judul ikhwah disebutkan ya'budunal awthan. Mereka menyembah awthan. Ikhwah, di sana ada kata awthanun, ada kata sonamun. Saya ulangi, ada awthan, ada sonam. Kalau yang dikatakan sonam, sonamun, sonam itu adalah berhala yang disembah dalam bentuk patung. Ya, dalam bentuk patung. Apakah patungnya patung manusia atau patung hewan atau patung setengah manusia setengah hewan? Ini kan ada. Ya. Maka itu dikatakan awtha, dikatakan asnam. Tetapi kalau awthan, wathanun mufradnya awthan itu jamak, semua yang disembah, ya, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, apakah bentuknya patung, apakah bentuknya pohon, apakah bentuknya benda-benda langit, ataukah bentuknya manusia hidup, atau bentuknya batu, atau makhluk-makhluk yang dianggap punya kekuatan mistis di satu tempat walaupun tidak kelihatan, atau malaikat, bahkan nabi sekalipun kalau disembah maka dia disebut dengan wathanun, jamaknya awthan. Jadi yang dimaksud oleh penulis bab maja'a anna ba'da hadhil ummah, penjelasan bahwa sebagian umat ini ya'budunal awthan, mereka menyembah awthan, atau sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Cek 1 2. Sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Termasuklah dia ikhwah dalam bentuk kuburan. Ya, dalam bentuk kuburan. Antum masih ingat dahulu kita pernah membahas tentang berhala Lata. Pernah ingat Lata ini yang berhala dalam bentuk apa? Kuburan. Ya. Lata adalah sesembahan atau berhala dalam bentuk kuburan. Demikian ikhwah. Oleh karena itulah Islam melarang kaum muslimin itu buat patung. Haram hukumnya. Kalau pernah buat patung, sempat buat patung, maka potong kepalanya, tinggalkan leher dan badannya saja. Demikian ikhwah. Terkadang kan kita, bukan terkadang sih, beli sofa yang ukiran-ukiran. Umumnya ukiran-ukirannya dalam bentuk patung burung. Itu ikhwah. Dan kita juga dilarang melukis, membuat makhluk, apakah manusia ataukah hewan. Makanya ikhwah tidak Taib ikhwah, cek. Makanya dalam masalah ini, apa tadi mau saya bilang? Cek. Apalah tadi? Ya, melukis, ya. Kenapa ikhwah? Kita juga dilarang melukis dengan tangan bentuk manusia dan hewan. Itu juga dalam rangka menghindari ini semua.
Antum juga kalau beli batik, hati-hati, batik itu banyak kepala burung. Demikian, antum pakai batik kepala burung gede, dia bilang Allahu Akbar, kepala burung kawan nih, bisa. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, kita harus hati-hati. Dan Islam selalu menutup pintu yang menjurus kepada kesyirikan. Ya, pintu yang menjurus kepada kesyirikan. Yang lalu telah kita bahas dan sering kita bahas, dan sepertinya juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sering mengulang-ulang pembahasannya terkait dengan berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh. Waddan, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. 5 berhala yang awalnya orang-orang soleh, kemudian sebagai pengingat jasa-jasa mereka dibuatlah sebuah monumen berupa patung-patung mereka untuk mengingat jasa-jasanya. Falamma tala alaihimul amad, ketika berganti tahun dan berganti masa, seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, nasiyal ilm, lupa dengan tujuan pertama mengapa patung itu dibuat, bukan untuk disembah. Ya, ternyata setan membisikkan bahwasanya kakek kalian dahulu menyembah patung ini. Akhirnya jadilah patung itu disembah. Itu ikhwah. Kenapa Islam nggak membolehkan kita itu baca Quran di kuburan, tidak boleh dibuat penerangan, tidak boleh ditulis-tulis, tidak boleh dibangun. Ini semua dalam rangka pencegahan itu, ikhwah. Ya, dalam rangka pencegahan itu. Demikian. Karena kalau itu dilakukan, maka akan muncul wathanun, authan, ya, berhala-berhala dalam bentuk kuburan, dan itu sudah terjadi. Coba perhatikan. Pada umumnya kuburan yang dikeramatkan pasti dibangun. Coba perhatikan. Ada yang pernah tur kuburan wali? Ada? Tuh. Pernah lihat langsung? Atau nengok di inilah, nengok di YouTube lah, nengok di Google lah. Gimana kuburan-kuburan mereka? Ya, mewah kan? Mewah kuburannya, ikhwah. Kadang-kadang ditaruhkan bunga melati, itu dia, ikhwah. Di pagar, terus ada jadi dibungkus kain hijau. Itulah dia, dikelambuin. Itu kenyataan, ikhwah, bukan nggak kenyataan. Kuburan Rasulullah nggak seperti itu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Jadi dilarangnya itu dalam rangka mengkat semua jalur-jalur yang menuju kepada kesyirikan. Iya, sekarang tidak. Ya, saya yakin kuburan-kuburan yang dianggap keramat dulu ketika dia baru mati nggak ada yang melakukan itu. Tapi lama-kelamaan muncullah asumsi-asumsi. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka itu hanya mengikuti sangkaan-sangkaan dan keinginan hawa nafsu belaka. Seperti yang pernah kita yang pernah saya ceritakan di lewat Loksmawi di daerah Kurungguku. Itu ada simpang. Di simpang itu ada tengkolan tajam 90 derajat, dan di tengkolan itu ada kuburan anak kecil. Demikian, ikhwah. Jadi di sini tuh sering terjadi kecelakaan karena tengkolan. Kita kan kadang-kadang kalau naik sepeda motor enak, tengkolan itu kan enak kan, set, pergok dengan mobil. Demikian. Satu lagi yang enak pas turunan, enak tuh ngebut. Demikian. Jadi pas tengkolan itu enak ngebutnya, pas turun ngebut. Tengkolan ketemu dengan yang arah berlawanan, sering terjadi kecelakaan. Maka diasumsikanlah kuburan ini yang membawa mudarat. Akhirnya untuk mencegah itu semua dibaguskanlah kuburannya, dan para sopir-sopir setiap kali lewat mereka lempar infak di kuburan itu. Akhirnya nggak ada kecelakaan. Ya gimana? Kan mau infak, ya pelan. Ya jadi pelan lah, ikhwah. Kalau dia kubur lagi ngebut, set, kemana kenanya? Demikian, ikhwah. Minimal mereka jadi hati-hati. Kan iyattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikuti sangka-sangka saja.
Kalaupun pernah terjadi apa yang mereka inginkan terkait dengan kuburan atau benda keramat, itu hanya kebetulan, tidak menjadikan hal itu menjadi sebuah kebenaran. Ikhwah, ada nggak orang yang pergi ke dukun lantas sembuh? Hah? Adanya 1, 2, 3, banyak. Nggak pernah ke dukun, sikit katanya. Banyak apa sikit Pak? Banyak. Berarti ada banyak kuburan, banyak apa ke dukun. Demikian. Ya dukun kan nggak hanya satu. Itu ikhwah. Ada yang sembuh. Lantas apa yang sembuh itu menjadikan dukun itu sebuah kebenaran? Kan tidak. Itulah ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini di kaum muslim itu ada yang menyembah berhala-berhala seperti itu, apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Baik. Permasalahannya adalah ini kafir apa tidak? Orang-orang yang melakukan ini semua kafir apa tidak? Misalnya dia pergi ke kuburan yang dianggapnya keramat, lantas dia berdoa di sana, berdoa untuk dirinya, berdoa untuk dirinya kepada si penghuni kuburan yang dianggap punya kekuatan tersendiri yang bisa mengabulkan doa. Secara teori orang ini apa? Kafir apa muslim? Secara teori kafir, ikhwah. Kenapa demikian? Dia sudah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika kita lihat orang seperti itu, kita katakan kafir? Tidak bisa seperti itu. Ya. Makanya dalam pengkafiran begini, ikhwah, ada 3 golongan. Yang pertama orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ini jangankan mereka yang melakukan kesyirikan, yang melakukan dosa besar saja kafir bagi mereka. Mencuri kafir, ikhwah, mencuri kafir, berbohong kafir. Makanya orang-orang khawarij zaman dulu, pada zaman Ali bin Abi Thalib yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, mereka nggak berani bohong, nggak berani bohong. Kenapa? Karena mereka meyakini kalau bohong kafir. Itu ikhwah. Ya. Makanya mereka juga gencang karena setiap dosa besar itu kafir, akhirnya mereka banyak mengkafirkan orang. Mencuri kafir. Demikian. Kamu tadi bohong. Iya, kafir. Demikian. Pokoknya setiap ada orang yang berbuat dosa besar kafir. Itulah dia. Akhirnya banyak yang dikafirkan dari kalangan kaum muslimin. Itu orang khawarij. Kafir dan dia kalau mati kekal dalam neraka. Itulah dia. Beda dengan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah apabila ada seorang muslim melakukan dosa, mereka nggak katakan kafir, mereka katakan manzilah bainal manzilatain. Posisi dia di antara 2 tempat. Jadi tempat itu kan mukmin atau kafir. Udah, kalau ada orang muslim yang berbuat dosa, dia di tengah-tengah. Tak dikatakan mukmin, tak dikatakan kafir. Itu orang Mu'tazilah. Demikian. Jadi apa namanya? Apa namanya dia? Apa namanya? Kalim, kafir muslim gitu. Nggak bisa. Orang kalau nggak kafir muslim. Tapi ingat, di akhirat bagi mereka Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama kekal dalam neraka. Hanya penamaan di semasa di dunia yang beda. Orang Khawarij mengatakan para pelaku dosa besar itu merupakan kafir, orang kafir. Orang Mu'tazilah mengatakan manzilah bainal manzilatain, mereka berada di antara dua tempat, yaitu tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan kafir. Tapi di akhirat kedua-dua mengatakan mereka itu kekal dalam neraka. Demikian ikhwan. Itulah dia, itu kalau khawarij. Kemudian ada yang disebut dengan orang-orang orang-orang yang para di antara kaum muslimin, mereka yang suka dengan menyembah kuburan. Bagi mereka menyembah kuburan itu satu hal yang biasa-biasa saja. Ya. Sekitar sebulan yang lalu, jadi ketemu dengan salah seorang ikhwan masih muda. Ustadz, kemarin saya ngobrol dengan kawan, katanya
Ya kita sebagai seorang muslim yang soleh seharusnya lah kita baguskan, kita indahkan kuburan orang-orang soleh. Nah, ini kan ikhwah, berarti ada pemahaman seperti itu, bahwasanya boleh kalau kuburannya itu kuburan orang soleh, maka kitalah sebagai orang yang hidup memuliakan kuburannya. Jadi apa? Diindahkan, dibuat indah kuburan orang soleh tersebut. Makanya kalau kita lihat di Iran, gimana kuburan Khomeini itu luar biasa, ya. Kuburannya Husain di Karbala itu luar biasa, ikhwah. Demikian, bahkan mereka tawaf di situ. Itu kesyirikan, udah syirik akbar. Taib, kaum muslimin yang nggak ngerti misalnya, ya bagi penyembah-penyembah kuburan itu, ya bagi mereka nggak apa-apa. Ya mungkin karena mereka lahir di tempat tersebut, ya nggak apa-apa bagi mereka. Nggak ada punya ilmunya. Jadi para penyembah kuburan nggak kafir bagi mereka. Taib. Kemudian ada yang pertengahan. Artinya ini satu hal yang salah. Ketika seorang itu sujud di kuburan misalnya, berdoa kepada si penghuni kuburan, maka kita walaupun itu perbuatan kufur karena berdoa kepada selain Allah, tetapi perlu kita ketahui tidak bisa kita kafirkan dia. Bukan setiap orang yang berbuat kekufuran berarti dia kafir. Bukan setiap orang yang melakukan kesyirikan maka dia musyrik. Justifikasi seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam, kecuali setelah adanya iqamatil hujjah. Ya, setelah adanya iqamatul hujjah, ditegakkan dulu hujjah pada dirinya, kita beritahu dulu dia ini nggak dibolehkan dalam Islam, ini dalilnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Iqamatul hujjah tidak berarti kita lihat dia berdoa di kuburan, kafir nih, nggak bisa seperti itu, ikhwah. Karena permasalahannya mengkafirkan orang muslim itu perkara yang berat dan dia bisa menjadi senjata makan tuan. Rasulullah mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Hei kafir," salah seorang mereka pasti jatuh pada kekafiran. Kalau tak yang menuduh, maka yang dituduh. Dia yang dituduh, "Hei kau kafir." Kalau ternyata yang dituduhnya tidak kafir, maka balik kepada si penuduh. Itulah bahayanya. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita nggak berani mengkafirkan dia, gimana? Bukankah orang yang tidak mengkafirkan orang kafir itu kafir? Gimana? Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir itu kafir, iya kan? Gimana? Ikhwah, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Dia seorang muslim, kita tanya, menurut kalian Nasrani dan Yahudi itu gimana? Kafir nggak? Oh nggak bisa kita kafirkan. Ya, nggak bisa kita kafirkan. Kenapa? Karena kacamatanya beda. Kacamata yang kita pakai, kenapa kita kafirkan dia? Karena kacamata yang kita pakai kacamata Islam. Tapi kalau kita lihat dari kacamata dia, ya dia itu baik-baik saja. Tak dikatakan orang yang kafir kepada Allah. Ya namanya kita Islam pakai kacamata Islam lah. Masa kita muslim pakai kacamata kuda? Pakai banyak Islam. Kita menilai seorang itu memakai kacamata Islam. Orang Yahudi ya kafir. Orang Nasrani apa? Kafir. Buddha kafir. Hindu kafir. Terus jangan kafir lah bang, non muslim. Ya udah, non muslim pun boleh. Ya sama aja. Non muslim itu kafir. Demikian. Kufur itu istilah syariat, ikhwah. Nggak bisa kita hilangkan, ya. Kafaro itu pada dasarnya maknanya itu menutupi sesuatu, ya, itu kafaro, ya, kafaro. Makanya petani dikatakan kufar. Dikatakan kufar kenapa? Karena orang petani itu selalu meletakkan bibit dan menanamnya, itu kafir. Kemudian orang yang ingkar dikatakan juga orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya sudah, yang mereka yang Yahudi dan Nasrani kafir, itu sudah jelas, tidak usah dibantah. Coba tanya kepada orang Yahudi, orang Nasrani, Muslim itu kafir nggak? Bagaimana dia kafir?
Mereka menuduh kita kafir pakai kacamata mereka, ya orang-orang yang soleh lah di antara mereka, soleh di agama mereka. Karena di mereka juga ada orang yang Kristen KTP juga ada, sama kita Muslim KTP juga ada, bagi mereka juga ada. Ya tentunya mereka akan memandang kita itu kafir. Ini satu hal yang biasa aja. Kita katakan dia kafir, dia katakan kita kafir, ya udah. Kita katakan kau kafir masuk neraka, dia akan mengatakan kalian itu kafir, domba-domba yang tersesat akan masuk neraka. Ya udah, itu keyakinan dia. Demikian. Jangan sampai kita mengatakan, oh nggak bisa lah mengatakan orang Nasrani kafir. Malam yukafir kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang tak mengkafirkan orang kafir maka dia kafir. Tapi ini untuk kufur-kufur yang jelas. Adapun dia kaum muslimin, kemudian dia berdoa dengan kuburan, lantas kita katakan kafir, oh jangan. Ya, dia perlu ada dakwah, perlu ada penjelasan lebih lanjut. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qad aysa ayya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab walakinna fi tahrishi bainahum, bahwasanya iblis itu putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang rajin sholat di Jaziratul Arab, tapi dia selalu berusaha untuk memicu permusuhan dan kebencian di antara mereka. Itu kerja iblis. Ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di sini kita lihat ya, ini orang-orang yang mengatakan tidak ada lagi yang namanya kesyirikan. Orang yang sudah Islam takkan mungkin lagi berbuat syirik. Apa dasarnya? Setan itu, inna syaitan, setan itu sudah putus asa untuk menggoda orang-orang yang sholat agar mereka melakukan kesyirikan. Itu dia. Iblis itu sudah putus asa menggoda orang-orang yang sholat di Jaziratul Arab untuk menyembah dia. Makanya dia masuk pada poin berikutnya. Ya udah, kalau dia tidak bisa menggoda mereka untuk melakukan kesyirikan, maka dia akan pindah ke plan B. Apa itu? Menjadikan mereka saling bermusuhan. Apa permasalahannya? Coba lihat. Bahwasanya Rasul mengatakan setan itu sudah putus asa untuk menggoda orang-orang Arab Jazirah untuk berbuat syirik. Berarti orang yang sudah masuk Islam tidak akan berbuat syirik. Ngerti maksudnya? Setan itu kan ini, antum tahu setan? Tahu. Setan tahu kan? Di mana antum tahunya? Ada setan, ada iblis. Ada setan, ada iblis, ada jin. Iblis ini termasuk dalam kategori dalam makhluk jin. Setan itu bisa dari kalangan manusia, bisa dari kalangan jin. Semua yang menghalang-halangi manusia dan jin ke jalan Allah, maka setanlah namanya. Misalnya nih, antum tadi maghrib mengatakan kepada istri, "Dek, nanti abang mau ngaji lah di Masjid Abu Bakar malam Rabu pada Isya." Datang istri, "Gak usah lah bang, ngapain ngaji? Capek kali kita ngaji. Udahlah, duduk-duduk aja kita di sini, makan-makan." Demikian. "Tapi abang mau ngaji dek, tauhid ini." "Tauhid kapan-kapan juga bisa bang." Maka si istrinya disebut dengan iya, itu salah satu jenisnya. Tapi nggak dikatakan iblis, karena iblis itu hanya satu. Jadi, ikhwah, ini semua jazirah Arab kan sudah masuk Islam. Udah. Si iblis ini, si setan ini, dia tidak punya daya lagi untuk menjerumuskan penduduk jazirah Arab agar kembali terjatuh pada perbuatan syirik. Kan itu dia. Inna syaitan qad aisa ayya'budal musallin. Setan itu sudah putus asa yang besar dari harapan agar orang-orang yang sholat itu menyembah dirinya. Sudah putus asa. Kenapa? Artinya apa? Sudah kapok lah gitu ya. Sudah nggak mau lagi udah. Tapi mereka, ingat ikhwah, apabila setan atau iblis ini tidak mampu menjerumuskan seseorang itu pada perbuatan syirik,
maka dia akan berusaha agar orang itu jatuh pada perbuatan dosa besar. Itulah dia. Ya. Kalau dia tidak bisa menjerumuskan seorang agar jatuh pada dosa besar, maka dia akan masuk plan C. Apa tuh plan C-nya? Yaitu misalnya dibujuk, dibisikannya, sekali-sekali minum tua lah. Belum tahu kok rasanya kan tua itu mantap rasanya, rasa kencing kuda taruh gula, begitu. Ya, kalau orang yang taat digoda seperti ini, ya tentu ikhwah mentok kan, mental dia. Kalau yang ngaji-ngaji seperti ini digoda dengan akhwat cakep gimana? Misalnya antum lagi pulang gitu kan, ada akhwat pakai tengok bagus, pakai syar'i. Bang, tolonglah bang, awak sendiri bang, diantarlah bang. Apa yang antum lakukan? Kan tentu seorang laki-laki dia terpanggil lah kan untuk melindungi para akhwat, iya kan? Akan terpanggil demikian, dan dia lupa itu entah orang mana. Antum tengok dulu cecah nggak itu kakinya. Demikian, ya dia bisa tergoda ikhwah, ya. Jadi artinya apa? Bisa saja dia jatuh pada perbuatan buruk, perbuatan maksiat. Tapi nggak bisa dia goda, nggak bisa. Diajak minum tua nggak bisa. Diajak main judi nggak bisa. Kawan-kawannya orang-orang masjid, masa main judi di masjid? Apakah dibiarkan? Nggak dibiarkan. Dia akan berupaya untuk menghalang-halangi orang tersebut agar dari berbuat baik. Nggak bisa dihalang-halangi. Dia akan berupaya untuk menggugurkan nilai perbuatan baiknya. Jadi dia tadi mau menghalang-halangi, misalnya mau berinfak, itu kan sebuah niat baik kan, berinfak. Kemudian dia mau berinfak, setan membisikkan, aduh banyak sekali yang kau infakkan itu. Dia niatnya mau infak 5 juta ke Masjid Muwahhidin misalnya, ini misal ya, kata setan banyak kali tuh, cepet aja cukup. Coba anakmu nanti butuh ini, butuh itu, istrimu lagi. Coba, dari kemarin istrimu kan minta skincare terus kan. Udah, kapan lagi saatnya? Demikian, udah 100.000 cukup. Itu kan bisikan setan, ikhwah. Artinya dia tidak bisa menghalangi, tetapi dia bisa mengurangi perbuatan baik itu. Akhirnya mungkin ada yang tidak bisa dia halangi. Enggak, ini saya sudah azam. Saya mau infak misalnya 5 juta. Kemudian apakah dia biarkan? Enggak, setan akan merusak. Dia berinfaklah 5 juta dari hamba Allah. Tengoknya lah di situ. Situ ada 20.000, 30.000, 50.000, paling banter 68.500. Nggak ada yang 5 juta. Bisikan setan. Sepertinya awak yang paling dermawan di kampung ini. Muncul perasaan seperti itu, ikhwah. Ya, setan akan begitu. Dibisikkan, memang bapak lah yang paling dermawan. Tengok, paling 68.500. Paling tambah sedikit aja biar genap 100.000, nggak ditambah. Coba bapak, masya Allah kali bapak kan 5 juta. Iya memang, masya Allah kali awak ini kan. Kan bisa seperti itu. Walaupun dia bicara-bicara dengan dirinya, ikhwah, tapi itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi yang seperti itu. Rusak, ya kan? Atau dia tidak bisa menghalangi, dia tetap melakukan dan dia tidak merusak nilai amalan tersebut, tidak membatalkan nilainya, tapi dia akan berusaha ke yang berikutnya, yaitu mengurangi nilainya. Kalau tadi kan menghapus nilainya karena dia ujub. Kalau ini mengurangi nilainya. Demikian ikhwah. Soalnya mau ngaji hujan, enggak, saya mau ngaji. Insyaallah kan, soleh kali kan, hujan bang, nggak apa-apa, pakai mantel. Banjir bang, nggak apa-apa, sudah ada ban di belakang. Pokoknya nggak bisa dihalang-halangi. Udah, ngajilah dia. Innal hamdalillah. Setan nggak biarkan, ikhwah. Dia akan ulus-ulus tengkuknya. Udah mengarungi
ini mengarungi apa namanya hujan lebat, pakai ban lagi, kan habis tenaganya. Begitu innal hamdalillah dia pun tidur, kan berkurang nilainya. Ya, walaupun insya Allah dia dapat pahala, ikhwah. Mana lebih bagus, tidur di rumah atau tidur di majelis taklim? Nah, lebih bagus yang mana? Hah? Apa? Di majelis taklim. Astagfirullah. Saya yakinlah orang-orang yang ngantuk di majelis taklim itu dia sama sekali tidak niat untuk tidur di majelis taklim. Tapi qadarullah masyafa'ala, takdir ikhwan. Iya kan? Dia capek. Ya kita harus banyak berhusnuzon. Demikian. Apa yakin? Apa ada di sini antum yang tidur-tidur ini sekarang memang sengajanya? Ustadz, saya nggak bisa tidur di rumah. Kalau di majelis taklim paling mudah tidurnya. Macam obat tidur di majelis taklim itu. Demikian ikhwan. Ya saya nggak yakin seperti itu. Kalau dia berusaha untuk dengar, tapi berat sekali misalnya karena capek, karena apa nggak tahu, atau memang dia sedang digoda setan. Ikhwah, keberadaannya itu tersebut sudah mendapatkan berkahnya majelis taklim. Ya, tapi ingat, bukan niatnya tidur di majelis taklim. Ya, takdir ikhwah, takdir. Jadi kalau ada yang ngantuk nanti, Pak bangun Pak. Iya Ustaz, takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya, ketika setan itu tidak mampu menjerumuskan seseorang untuk berbuat syirik, maka dia akan menjerumuskan mereka dengan plan yang kedua, apa itu? Agar bermusuhan di antara mereka. Sekarang mereka bermusuhan, dia sudah tidak sanggup lagi menggoda orang-orang agar berbuat syirik. Lantas apakah makna hadis ini, yaitu orang yang sudah muslim takkan berbuat syirik? Kan gitu jadinya ikhwah. Ya, saya ulangi hadisnya. Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musallun fi jazirah Arab. Sesungguhnya iblis putus asa disembah oleh orang yang rajin sholat di jazirah Arab. Apa artinya? Jazirah Arab itu takkan mungkin lagi terjadi perbuatan syirik, kembali berbuat syirik. Nah, inilah yang dijadikan dalil bahwasanya orang kalau sudah menjadi muslim takkan lagi berbuat syirik. Ini salah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meletakkan bab ini. Maja'a anna ba'd hadhil ummah ya'budul authan. Keterangan bahwasanya sebagian umat ini menyembah berhala padahal dia muslim. Artinya tadinya dia muslim, ternyata bisa terjadi jatuh pada kesyirikan. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia. Jadi bagaimana? Apakah itu bisa dijadikan dalil? Nggak bisa. Ya, itu tidak bisa dijadikan sebuah dalil. Karena apa? Karena kemungkinan pertama maknanya adalah waktu itu Rasulullah menceritakan tentang kondisi Fathul Kota Mekah, penaklukan Kota Mekah. Karena ketika penaklukan Kota Mekah, seluruh penduduk Kota Mekah yang ada di situ masuk Islam. Yang dia nggak masuk Islam, dia sporing pergi keluar dari Mekah. Disitulah Rasulullah mengatakan, iblis sudah putus asa untuk disembah di Jaziratul Arab. Kenapa? Karena sudah Islam semua. Makanya ikhwah, suku yang semuanya masuk Islam itu suku Quraisy. Demikian. Dan yang berhak untuk menjadi khalifah juga suku Quraisy. Sampai kata Rasulullah, selagi masih ada suku Quraisy, maka mereka yang paling berhak terhadap khalifah. Kalau presiden gimana? Itu nggak usah dibahas. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi disitulah permasalahan yang ternyata salah dalam memahami hadis tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita baca sedikit hadis yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, la tatabi'anna sunana min qablikum man kana qablakum hadwal qadzati bil qadzati hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumuh. Sesungguhnya kalian akan meniru tradisi umat-umat sebelum kalian,
selangkah demi selangkah, sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, dakhalu hujur dabbi la dakhaltumuh, maka kalian akan ikut masuk ke lubang biawak juga. Artinya ikhwah, perbuatan syirik itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam, Yahudi, Nasrani. Orang Muslim nanti akan mengikuti tren mereka. Di sini disebutkan la tattabi'anna. La tattabi'anna itu menunjukkan kalian pasti akan mengikuti. La tattabi'anna, dalam lafaz yang lain la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dakhalu hujur dabbi la dakhaltumuh. Kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka pun masuk ke lubang biawak, kalian masih ikut dengan mereka, ikut-ikutan masuk ke lubang biawak. Berarti sesuatu yang gak enak diikuti oleh kaum muslimin. Artinya ikhwah, ini sebagai isyarat bahwasanya kaum muslimin juga akan melakukan ikut-ikutan melakukan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Rasulullah, para sahabat pernah bertanya, "Man ya Rasulullah? Ayahud wan Nasara, apakah yang Anda maksud Yahudi dan Nasrani?" Beliau katakan, "Liman." Man, siapa lagi kalau enggak mereka? Itulah. Dan memang terbukti ikhwah. Rasulullah katakan, "La tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian menyanjung-nyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Ada enggak kaum muslimin yang menyanjung-nyanjung Rasulullah sehingga melebihi dari yang seharusnya? Di kalangan kaum muslimin ada. Bahkan ada syairnya. Di antara makna syairnya, sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki ilmu Lauhul Mahfuz. Rasulullah itu memiliki ilmu Lauhul Mahfuz. Berarti dia tahu semua masalah gaib yang lalu dan yang akan datang, walaupun tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah wajar. Demikian, tapi dia tahu dengan sendirinya. Ini syirik, ikhwah. Ya. Silakan Anda menyanjung, tapi jangan terlalu. Jangan terlalu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Demikian juga perlakuan terhadap kuburannya. Jadi banyak yang mengikuti. Contohnya Rasulullah mengatakan, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sekarang ada enggak kaum muslimin begitu? Ada. Orang-orang soleh mereka dibuat kuburan orang soleh mereka itu jadi masjid. Ada. Ikhwah, seperti yang sudah kita pelajari, masjid itu tidak harus bangunan. Di mana saja kalau kita sholat, maka tempat kita itu dikatakan masjid. Masjid itu isim zorof, artinya tempat sujud. Ya, Bapak misalnya ini namanya sedang bermajelis. Bapak, tempat duduk Bapak itu dikatakan majelis, tempat duduk. Itulah dia. Kalau kita sujud, nah dikatakan sajadah, tempat sujud. Di mana saja kita sujud, maka tempat itu dikatakan masjid. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka jadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud. Banyak nggak seperti ini? Banyak. Coba untuk melihatlah kuburan-kuburan yang dianggap keramat, ada sajadah yang digelar di situ. Sajadah digelar di situ untuk apa? Kalau nggak untuk sholat. Ikhwah, ngikutin orang-orang sebelumnya. Demikian ikhwah. Itulah dia, terlalu menyanjung-nyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okelah, nanti kita lanjutkan penjelasan hadis pertama. Ada yang mau bertanya silahkan lagi. Atau di 0813 600 661. Baik. Sebentar. Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang sujud lama sekali ketika sholat fardu bersama imamnya, sementara imam dan makmumnya yang lain sudah berdiri semuanya dan orang ini sujud lama sekali? Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, terkait dengan mengikuti imam, Rasulullah kan katakan, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu wa idza raka'a farka'u wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in.
Imam itu dijadikan untuk diikuti. Apabila dia takbir, takbirlah kalian. Kalau dia baca, maka diamlah kalian. Apabila ruku', ruku'lah kalian. Dan apabila dia sholatnya duduk, maka duduklah kalian semua. Fasallu julusan abjama'in. Itulah dia. Jadi ketika dia mengikuti imam, lama sekali sujudnya. Taib. Imam sudah berdiri. Dia masih sujud juga. Imam sudah hampir walad dolin, dia masih sujud. Coba, jangan-jangan udah meninggal. Coba itu, perhatikan dulu. Ya udah walad dolin bangkit, jangan-jangan sudah meninggal. Demikian. Sudah mau mulai baca, baru dia bangkit. Nggak dibolehkan ya seperti ini, ikhwah. Dia jelas menyelisih imam. Dikhawatirkan nggak sah jamaahnya. Dan bisa dipastikan nggak sah jamaahnya kalau antara rukun yang sedang dia lakukan dengan rukunnya imam sudah melewati 2 rukun. Misalnya dia ruku, lama rukunya, imam sudah sujud. Sementara antara ruku dengan sujud kan ada 1 lewat tengah-tengah. Kalau sudah seperti itu batal. Itu dia. Kalau sudah seperti itu maka batal. Dia sujud pertama, lama kali, imam sudah sujud, duduk di antara sujud, sudah sujud lagi, dia masih sujud juga, maka jamaahnya batal. Allahu a'lam bishawab, karena jelas menyelisihi imam. Tapi kalau dia imamnya bangkit dari sujud, dia agak lama dan kemudian dia ngikut imam, itu belum dikatakan menyelisihi imam. Karena dia masih ikut bersama imam tapi agak lambat dia ngikuti imam. Itu ikhwah. Ya, dan para sahabat itu ketika mengikuti Rasulullah SAW, mereka melihat Rasulullah SAW sujud, mereka belum sujud dari ruku, dari i'tidal ke sujud, mereka belum sujud sampai mereka melihat Rasulullah sudah meletakkan dahinya di lantai, barulah mereka bergerak untuk sujud. Allahu a'lam bishawab. Suami istri menceritakan orang lain sebagai bentuk obrolan dan curhatan antar suami istri. Apakah itu termasuk ghibah? Rasulullah SAW pernah menceritakan apa itu ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai. Lantas sahabat tadi mengatakan wa kaifa idza kana fihi ma aqul. Bagaimana jika yang kukatakan itu benar? Wa idza fihi ma taqulu faqad igtabta. Kalau memang benar apa yang kamu ucapkan, maka kamu telah menggibahina. Wa illa faqad bahatta. Kalau enggak berarti kamu telah memfitnahnya. Jadi bagaimana kalau antar suami istri? Sekarang ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita menceritakan tentang aib seseorang kepada istri kita, tujuannya apa dulu? Misalnya ini, antum dekat dengan istri antum dekat dengan seorang ibu yang dikenal pokoknya duduk gibah lah pokoknya. Pokoknya kalau dia duduk pasti yang ceritakan orang. Antum sudah tahu itu. Antum cerita pada istri, ya, Dek, ibu ini begini, nggak usah bergaul dengan dia. Maka tidak dibolehkan, karena ada maslahatnya untuk mengingatkan istri kita. Demikian. Tapi kalau antum cerita hanya sekedar obrolan nggak jelas, Dek, nampak ibu yang tadi tuh, yang hitam itu, masa lupa sih? Masa sudah hitam pakai jilbab merah, kan nggak cocok kan, Dek? Iya lah bang, mana cocok? Ya Allah, apa ceritanya? Apa faedahnya juga mengomentari orang seperti itu? Ya, apa? Demikian ikhwah. Atau si istri cerita, bang, tahu nggak bang? Nggak tahu. Ya belum cerita kan belum tahu. Apa sih? Tadi ada. Kalau ngaji di Abu Bakar, ibu ini selalu terlambat aja. Sudahlah sering terlambat bawa anak. Jadi kalau nggak dia terlambat, ganggunya terlambat, atau dia ganggu bawa anak yang membuat ribut. Itulah ibu itu. Terus setelah itu apa ceritanya? Tujuannya apa setelah menceritakan itu? Ada nggak tujuannya? Atau antum punya respon? Gini aja deh, kalau datang ibu tuh jedutkannya sekali. Gitu. Bisa begitu? Nggak benar berarti kan? Atau ya apa yang mau saya lakukan bang? Nasihatilah dia. Kalau dia memang anaknya yang nangis, dia mungkin lagi catat, tolong didiam-diamkan lah, bantulah ibu itu. Kan bagus ikhwah seperti itu. Jadi sesuatu yang kita bercerita dengan istri kita tentu ada faedahnya.
Masa kita menceritakan yang gak ada faedahnya dari ujung Simpang Lowok sampai ujung Mencirim sana? Capek lah, habis waktu antum, ikhwah, habis. Demikian. Sedangkan antum bercerita tentang caleg cawapres, capres dengan cawapres, udah habis waktu antum. Apalagi membicarakan orang Simpang Lowok sini. Aduh, nggak kali lah, sorry ya. Demikian, ngapain? Nggak ada gunanya, ya. Dan kalau memang itu memang nggak boleh, nggak bisa, nggak boleh. Termasuk dalam masalah kategori ghibah. Tapi kalau antum diskusi, misalnya, gimana bang? Ini kita punya ada wali santri, ini orangnya begini, gimana lah kira-kira harus yang kita lakukan? Ya silahkan boleh diskusi karena ada manfaatnya. Tapi kalau orang lain, jangan dulu ke orang lain. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi kalau mau ngobrol-ngobrol dengan istri, obrollah yang baik, ya. Jadi ada manfaatnya. Jangan malah sudahlah ngobrolnya seminggu sekali, dipotong goes dengan potong mancing, begitu duduk ceritain orang lain, nggak ada faedahnya. Yang diceritai capres, cawapres, MK, habis waktunya, ikhwah. Udahlah habis kuota, nggak kok Ustaz, di masjid kok kami pakai wifi masjid? Ya juga, nggak tahu lah. Nggak tahu lah kalau gitu, suka-suka kalian lah kalau gitu. Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah ketika sholat jahar? Memang ada khilafiyah mengenai itu, tapi yang rajih Allahu a'lam bishawab tetap membaca. Ya, karena Rasulullah mengatakan la salata illa bi Fatihatil kitab, tidak sah salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Ini mazhab Imam Bukhari, mazhab Imam Baihaqi, mazhab Imam Syafi'i dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, sholat berjamaah makmum mau mengamalkan hadis dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya ketika sujud sehingga makmum tadi ketinggalan gerakan imam yang lain, tidak thama'ninah. Enggak bisa, ikhwah. Kalau antum mau lama-lama sujud, sholat sendiri. Tapi kalau antum bersama imam, ikuti gerakan imam. Ya. Hadis ini kalau antum harus sesuaikan dengan kondisi antum. Kalau antum kondisi sholat sendiri, silahkan antum sujud jam 2, bangkit jam 5. Silahkan. Banyak kan? Karena kan ada, ikhwah, seorang habib dia katakan punya syekhnya itu tasyahud akhir, tiba-tiba fana dan tersadar 40 hari kemudian. Kan? Kalau antum kan masih dari jam 2 sampai jam 5. Masih oke lah itu. Demikian, ikhwah. Ya, ada. Jadi 40 hari off lah dia, nggak kerja, nggak makan, nggak sholat. Nah itu kenyataan gimana? Gitu dia ceritakan. Kalau nggak percaya tanya lah kan dia. Allahu a'lam bishawab. Jadi ini dia, ikhwah, ya. Jadi sesuaikan dengan posisi antum siapa. Kalau posisi antum, posisi antum sebagai imam, boleh nggak antum lama-lama sujudnya? Gimana? Karena kalau kita lagi berdiri lama-lama, makmum yang protes bisa batuk. Tapi pas sujud nggak bisa protes, dia batuk. Demikian. Boleh nggak? Tetap nggak dibolehkan kalau kita itu menjadi imam. Karena harus memperhatikan kondisi makmum. Rasulullah katakan inna fihi dhaif, di situ ada orang lemah. Syekh, ada orang besar, juga ada anak-anak. Artinya yang sakit itu harus perhatikan kalau kita sedang imam. Kecuali memang sholatnya sholat yang direncanakan panjang. Orang siap. Seperti sholat apa? Sholat tarawih sebelum malam terakhir. Orang tahu dia goyang-goyang begitu, goyang-goyang gemetar. Tapi besok kan datang lagi dia. Kenapa? Dia sudah siap. Mentalnya sudah siap untuk itu. Tapi kalau antum sholat maghrib dibuat panjang bacaannya, antum nggak siap, akan batuk di belakang dan akan menular yang lain. Semua semuanya semua. Demikian, ikhwah. Pernah saya ceritakan di Masjid Jihad ada seorang imam dari Jakarta gitu kan. Dia sholat maghrib. Kita waktu itu mungkin ada musim dedikasi waktu itu tahun sebelum Covid. Sholat maghrib. Dia sholat maghrib bacanya rakaat pertama Al-Waqiah
Kan terkejut kita kalau Al-Waqiah. Maghrib kita bisa inna atoina, itu kan. Al-Tadi dia baca idza waqa'atil waqi'ah. Itu satu ayat masih. Itu masih satu ayat. Dan dia habiskan satu surat. Bayangkan, begitu salam orang tanya, kita sholat tarawih apa sholat maghrib? Itu komentar samping saya. Sholat tarawih apa sholat maghrib ini? Begitu kan, nggak terbiasa ikhwan. Itulah dia. Ya, jadi dalam masalah ini, kalau untuk makmum, ya kita berimam, kita jadi imam, perhatikan kondisi makmum. Sama seperti ketika kalau kita sholat id, kita di tribun, ada tendanya, makmum enggak. Begitu alhamdulillahirabbil alamin, hujan turun, kawan besar sendiri, Ar-Rahmanir-Rahim, yang belakang udah kuyup. Kan nggak etis lagi. Udah begitu cepatkan bacanya pendekkan, demikian supaya yang belakang cepat. Itu pun syukur-syukur mereka nggak pergi, ya kan. Kadang-kadang kan kita ini perasaan jihad. Udah basah nih. Kan begitu ya ikhwah. Ya, enggak, ini kita sampai selesai. Ada yang seperti itu. Ada kan, ada yang enggak bisa ikhwah. Kuyup dia, apalagi ibu-ibu. Kalau kuyup pakai telekung ibu-ibu putih. Kalau dia kuyup gimana jadinya? Makanya seorang imam itu harus tahu bagaimana kondisi makmumnya. Jangan suruh sendiri dia. Setengah jus dibuatnya salat maghrib. Ya begitu assalamualaikum, adzan isya. Itu dia ya. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Ustadz, bagaimana kalau kita nitip uang kepada seseorang untuk membangun masjid, lalu orang itu lupa dan uangnya tidak dia serahkan ke masjid? Pertanyaannya, apakah orang tersebut berinfak tadi akan dapatkan pahala selama masjid itu digunakan untuk iya, karena niatnya kan memang untuk infak masjid, tetapi ya orang yang dititipin lupa, demikian, yang dititipin lupa, dan lain kali diingatkan, bang, titipan gimana sudah sampai? Makanya ikhwah, sekarang itu supaya dia nggak lupa, yang dititipin ini kan beban ikhwah. Saya kalau dititipin untuk uang untuk Masjid Muwahhidin itu beban. Nitipnya bukan 1 juta, 2 juta, 10 juta, 15 juta, kan segini tuh. Kenapa nggak langsung aja ditransfer gitu? Tapi namanya orang berinfak kan, dia taunya saya salah satu panitianya. Ya kita terima, tapi sebenarnya beban. Taruh di laci, nanti dikira istri uang kita kan. Itu dia, banyak kali rezeki Abi nih hari ini gitu kan. Ya dia kan berbaik sangka sekali mendoakan. Lah ikhwah. Ya, jadi diingatkan. Antum pun kalau sering dititipkan orang, jangan lupa, upayakan jangan lupa, letakkan tempatnya itu kalau seringnya. Jangan disamakan letaknya dengan tempat uang pribadi antum. Letakkan di sini, set, ada laci khusus atau dompet khusus ini. Ini uang infak, ini uang antum. Karena kalau enggak ikhwah bisa lupa. Ya, bisa lupa. Demikian. Nah, kalau lupa gimana? Kita yang lupa gimana? Orang titip uang masjid 10 juta. Ya, di rumah. Lupa kita betul lupa. Gimana? Kita banyak duitku ya. Ini mungkin realisasi dari wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Iya, ini kok 10 juta dari mana ini? Gimana? Memang betul-betul lupa lah, bukan sengaja, gimana? Boleh nggak dipakai itu duit? Boleh, orang sangkaan punya dia. Demikian. Tapi ketika sudah habis duit itu baru teringat, ganti. Ganti, jangan udahlah, cemana lagi katanya udah dihabisin. Itu ganti, wajib ganti. Kalau dia nggak ganti maka dosa dia, berarti makan uang masjid. Kalau yang berinfak, insya Allah tetap dihitung. Apakah setan mengganggu itu bisa mengetahui niat baik seseorang sehingga setan bisa memalingkan niat baik tersebut? Ikhwah rahimanallahu, Allahu a'lam bissawab.
masalah niat, apakah setan itu mengetahuinya? Allahu a'lam bissawab. Tapi setan itu bisa menggoda kita dari dalam. Karena Rasulullah katakan inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir sesuai dengan aliran darah. Itu dia. Tapi apakah dia mengetahui niat kita? Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Demikian. Kalau yang antum merasakan prakteknya gimana? Semua kita kan pernah ingin berbuat baik. Kira-kira gimana? Ada nggak godaan-godaan? Kita belum bicara siapa-siapa nih. Kita belum bicara istri. Kita mau infak nih. Kita mau infak. Atau kita niatnya mau umroh. Mau umroh nih. Udah nabung. Kita belum cerita ke istri, belum cerita siapa. Tapi lama-lama kok nggak jadi umroh. Tabungannya nggak jadi untuk umroh. Tapi untuk apa? Dialihkan untuk modal jualan. Kira-kira ketika antum punya niat seperti itu misalnya, ada nggak godaan? Hah? Ada godaannya. Tapi godaan itu Allahu a'lam bishawab. Apakah terkait dengan setan ataukah hawa nafsu? Karena kan inna nafsa la'ammartum bisu. Sungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh kita berbuat buruk. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana kita membedakan apabila muncul pemikiran antara bisikan setan atau naluri perasaan? Ikhwah, setan itu nggak akan membisikkan kecuali yang maksiat, yang buruk. Ya, kalau antum punya naluri ini, misalnya antum lewat, set, di rumah orang itu ada pohon mangga yang sedang berbuah. Antum punya naluri, tiba set, jam 9 nanti. Itu memang bisikan setan itu. Naluri antum ditunggangi setan. Kenapa? Bagaimana caranya agar dapat mangga itu tanpa ketahuan? Kan itu artinya. Makanya hati-hati kan naluri juga. Jadi kalau dia naluri yang salah, itu dari setan. Ya, dari setan. Misalnya antum punya chattingan dengan akhwat. Chattingan. Mungkin baru kenal. Antum mungkin mendm dia, japri dia. Kenapa? Lihat ini akhwatnya bagus, ini bisalah didakwahi. Kan kita itu kul haq kalau kana muron gitu kan. Balighu anni walau ayah kan gitu dia. Kan kalau ngaji-ngaji ini kan begitu memang dalilnya. Sampaikan satu ayat walaupun sampaikan walaupun hanya satu ayat. Ya, ini saya dalam rangka menyampaikan satu ayat. Dek, kita sebagai seorang muslimah tutuplah aurat. Iya bang, masya Allah, jazakallah khairan gitu. Makasih banyak bang ya. Saya sangat berharap sekali nasihat-nasihat abang. Wih, kita macam jadi ustadz lah, mulailah. Ustadz Google-nya keluar, carikan ayat-ayat nasihat, copy paste, taruhkan bunga-bunga di atas, trompet-trompet di bawah, kan gitu kan? Ya terkesan dia dapat nasihat. Makasih banyak ya bang ya. Mohon bang ya, jangan dihentikan nasihat-nasihat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tentu kan ada berita-berita yang lain lagi. Istri kan tahu tuh, bang, ada masalah bang, gitu kan. Kepingin nggak? Kira-kira takut nggak dia kalau ketahuan istrinya dia ada chattingan ngobrol dengan seorang akhwat yang lain? Takut. Bukan takut sih, tapi segan. Jadi gimana caranya supaya nggak ketahuan? Kan begitu ikhwah, kan insting. Laki-laki punya insting. Maka apa? Dibuatlah passwordnya 15 karakter, huruf mati semua macam bahasa Rusia itu. Begitu. Atau di double, WA-nya di double. Bisa kan Doli kan? WA double. Bisa kan? Ada yang udah coba? Gimana caranya? Ada demikian, yang begitu. Istri pun pandai juga, ini kok agak aneh, disadapnya. AP kita melalui laptop. Setiap percakapan kita, WA kita bisa tengok di laptopnya. Udah, sama-sama lah. Laga teknologi. Gitu ikhwah. Makanya ikhwah, apa kata Rasulullah yang dikatakan dosa? Mahaqa ala qalbik, sesuatu yang mengganjal hatimu dan kamu takut kalau orang lain tahu. Itu ciri-cirinya kesalahan. Sesuatu yang mengganjal hatimu dan kamu takut kalau orang lain tahu. Kamu lagi buka-buka nih, karena ada yang lewat di samping, takut tahu.
takut orang ketahuan. Tidak masalah itu. Antum misalnya, anak antum lagi gini, begitu antum lihat, atau curiga kita jadinya. Insting kita mencurigai, kenapa kok dia takut? Demikian. Antum mau menerima telepon, antum pergi ke pojok. Ya curiga lah istri antum kayak gitu. Demikian ikhwah. Jadi gimana? Terang-terangan aja. Ya, ada bisa dinasihati. Oh gitu, terang-terangan aja. Masih ada nih 3 slot lagi. Jadi dalam masalah ini ikhwah, ya, itulah dia. Jadi apa namanya? Dosa itu memang yang mengganjal hati kita. Aduh, tertutup pula dia. Itulah dia ya. Membedakan antara bisikan setan dengan naluri perasaan. Kalau dia sesuatu yang menyimpang maka itu dari setan. Bagaimana? Antum pernah nggak orang itu belajar sesuatu sehingga dia mendapatkan situs porno? Perlu nggak dia belajar untuk mendapatkan itu? Enggak, kalau pengalaman. Bisa nggak belajar ikhwah? Kenapa? Dia cari, dan setan tuh bisikan. Kok pencet tuh linknya tuh, enter. Dibisikkan setan. Coba di Google nih, coba ini, payudara misalnya gitu kan, coba. Karena ada di situ, udah itu setan yang menuntun. Kadang-kadang setan juga menuntun para istri supaya ketahuan kalau suaminya punya istri yang lain. Alhamdulillah Allah memberi petunjuk. Ketahuan suami saya Ustadz nikah lagi. Akhirnya cerai. Itu kira-kira taufik dari Allah atau dari setan itu kira-kira? Misalnya seorang suami, ya mungkin dia kepingin nikah lagi. Dia katanya ingin melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Tapi kan diam-diam. Kira-kira sah nggak pernikahannya? Sah nggak Ki? Kurang kuat. Sah, ya kan? Tapi kan dia juga ingin menyelamat, jangan sampai keluarganya ini pecah. Jangan sampai dia mengistrikan janda dan menjandakan istri. Jadi dia ingin benar-benar menyeimbangkan ini. Tapi qadarullah ketahuan belum waktunya. Ketahuan. Nah, kira-kira itu ketahuan istri yang apa? Tiba-tiba muncul aja, apa ini? Bang, sudah makan bang. Misal begitu kan? Akhirnya si istri itu sering yang bertanya begini, ikhwah. Alhamdulillah Ustadz, Allah beri petunjuk. Ternyata suami saya nikah lagi, akhirnya saya minta cerai. Kira-kira itu petunjuk Allah atau petunjuk setan? Hah? Gimana, Dika? Gimana? Ya untuk antum lah. Enggak. Itu termasuk ikhwah, ya. Karena yang dilakukan oleh suami itu satu hal yang sah. Ini bukan saya menganjurkan, enggak, ini contoh ya, contoh. Kadang-kadang antum nih, ini contoh. Demikian. Itu juga petunjuk, tapi petunjuk bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Setan ingin agar pecah bahtera rumah tangganya. Supaya agar dari ketahuan dengan HP. Jadi pernah orang yang nanya, Ustadz, jadi kan Ustadz, kasusnya teman saya, dia nikah lagi, terus ketahuan istrinya minta cerai. Gimana Ustadz? Saya katakan, kok bisa ketahuan? Gimana ceritanya? Ya, kok bisa ketahuan? Berarti dia harus belajar. Jangan sampai ketahuan dulu. Dika masa senyumnya tuh dalam kali. Ada demikian. Kenapa sampai ketahuan? Demikian. Lagi-lagi ini hanya contoh. Ya, jadi kadang-kadang kita nggak bisa membedakan ini inspirasi dari memang yang benar atau inspirasi dari yang salah. Pokoknya kalau dia mendatangkan mudarat itu berarti inspirasi
dari syaitan. Demikian ikhwah, masa kita perpanjang. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.